أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي وأدعو أن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga ibadah puasa Ramadan yang akan kita lakukan pada kesempatan tahun ini, yaitu tinggal beberapa hari saja, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan sempurnakan pahalanya, di mana sebabnya adalah kita mendahului ibadah puasa Ramadan itu dengan menuntut ilmunya. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada majlis yang ke-13, yaitu insyaallah akan membahas tentang qiyamul lail atau salat malam. Insyaallah di sini akan ada pembahasan tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan qiyam Ramadan, keutamaan dari salat tarawih, bagaimana salat tarawih itu, kemudian nanti ada salat witir dan tentang qunut insyaallah taala. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qiyamul lail, keutamaan qiyamul lail. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat umumnya itu adalah qiyamul lail. Qiyam artinya mendirikan, lail malam, mendirikan malam-malam. Nah, jadi qiyamul lail itu adalah kalimat umum. Di bawahnya banyak. Yang termasuk qiyamul lail adalah tarawih. Itu termasuk qiyamul lail. Salat tarawih itu termasuk qiyamul lail. Kita menghidupkan malam dengan salat tarawih. Juga nanti misalkan tahajud. Itu juga termasuk qiyamul lail. Salat tahajud itu juga termasuk qiyamul lail. Karena kita menghidupkan atau mendirikan malam dengan salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Juga nanti ada salat witir, itu juga termasuk qiyamul lail gitu. Karena kita menghidupkan malam itu dengan salat witir. Bahkan membaca Al-Qur'an, juga berzikir, itu termasuk qiyamul lail. Di mana kita mendirikan malam kita ini dengan melakukan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semua. Keutamaan qiyamul lail itu sangat banyak. Keutamaan qiyamul lail itu sangat banyak. Salah satu riwayatnya adalah bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah tertidur di satu malam di Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan dua orang. Kemudian mengangkatnya ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian Abdullah bin Umar diperlihatkan oleh mereka berdua tentang siapa saja yang seakan-akan dia sedang disiksa dalam neraka gitu. Kemudian tiba-tiba beliau bangun. Kemudian saat itu beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui istrinya, yaitu Hafsah. Hafsah itu adalah saudarinya Abdullah bin Umar, salah satu putrinya Umar bin Khattab yang menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar datang kepada saudarinya, yaitu Hafsah, salah satu istri Rasul, untuk meminta agar dikisahkan tentang mimpinya beliau ini kepada Rasulullah. Kemudian lihat komentar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Rasul bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah law qama minal lail." Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah jika dia melakukan sholat di malam harinya gitu.
Nah, artinya ada kaitannya tentang sholat malam, tahajud, qiyamul lail dengan diselamatkannya seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala di nerakanya, gitu. Ada kaitan erat karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam komentarnya demikian. Tatkala Abdullah bin Umar tidur kemudian mimpi ada yang membawanya, kemudian diperlihatkan pada Abdullah bin Umar ada orang yang banyak yang disiksa. Kemudian Rasul mengomentari sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat di sebagian malamnya. Jadi artinya dengan kita melakukan sholat di sebagian malam, itu bisa menjaga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ada juga dalam sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil." Gitu. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Barang siapa yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merasa takut kalau ternyata amalannya ini membawanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takut akan siksa kubur, barang siapa yang takut di padang mahsyar kelak dia dibangkitkan di atas amal buruknya, maka hendaknya dia melakukan adlaj. Man khafa, barang siapa yang takut, hendaklah dia adlaj. Adlaj itu artinya adalah as-sayru fil lail, berjalan di tengah malam. Cuman para ulama mengatakan yang dimaksud dengan adlaj adalah qiyamul lail, salat malam. Barang siapa yang merasa takut akan hal tadi, hendaknya ia salat malam. Karena barang siapa yang melakukan salat malam, dia pasti akan sampai. Kemudian ujung hadisnya membahas tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang melakukan qiyamul lail sampai Allah mengatakan seseorang itu tidak tahu apa yang Allah sembunyikan dari pahala salat malamnya itu. Dari qurrata ayun, artinya dari bidadari dan kenikmatan-kenikmatan surga lainnya yang Allah telah siapkan untuk mereka-mereka yang melakukan qiyamul lail. Itu ringkasannya, bisa dibaca di kitab ini juga. Nah, kemudian itu keutamaan qiyamul lail pada umumnya. Adapun yang sekarang adalah keutamaan qiyamul lail di Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau tadi kan keutamaan qiyamul lail menghidupkan malam-malam, seluruh malam yang ada gitu, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Adapun ini keutamaannya sekarang adalah khusus bagi siapa yang menghidupkan malam-malamnya Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan penuh dengan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini lebih khusus lagi. Yang melakukan qiyam, salat malam di bulan Ramadan, dia menghidupkan malam-malamnya dengan qiyam, salat tarawih, kemudian salat tahajud, salat witir bersama dengan imam, dia melakukannya penuh keimanan dan hanya berharap kepada pahala Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dia salat karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang lain gitu, karena dipaksa dan lain sebagainya. Tidak. Dia melakukan karena beriman kepada Allah dan berharap pahala di sisinya saja. Maka ganjarannya adalah dosanya yang telah lalu akan Allah ampunkan, akan Allah hapus. Luar biasa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit tentang keutamaan qiyamul lail di selain bulan Ramadan dan qiyamul lail khusus di bulan Ramadan. Ada pembahasan berikutnya adalah tentang salah satu qiyamul lail, yaitu salatut tarawih. Salat tarawih gitu. Kita akan membahas. Yang pertama adalah penulis mengatakan, apa pengertian dari kata tarawih? Salat tarawih itu. Salat tarawih. Apa sih arti tarawih? Tarawih itu dari kata jamak dari kata tarwih yang artinya istirahat. Tarwih itu istirahat sekali, tarawih istirahat. Nah, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa salat tarawih itu disebut dengan salat tarawih?
Karena biasa salafus soleh kita terdahulu setelah sholat 2 rakaat, mereka pasti akan istirahat gitu. Setelah 2 rakaat, kemudian istirahat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ada jeda, mereka istirahat. Kemudian setelah beberapa jeda, mereka bangun lagi untuk sholat 2 rakaat. Setelah salam, ada jeda untuk istirahat lagi. Kemudian bangun lagi 2 rakaat. Setelah salam, ada jeda untuk istirahat lagi. Oleh sebab itulah sholat tarawih disebut dengan sholat tarawih. Tidak setelah assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, kemudian sholat dan sebagainya. Sholat tarawih itu ada jeda sedikit, walaupun beberapa detik, walaupun setengah menit, walaupun sampai 1 menit dan lain sebagainya gitu. Karena memang pada saat itu salafus soleh kita terdahulu, sholatnya itu di 1 rakaat itu bisa membaca ratusan ayat gitu. 1 rakaat itu bisa 100 ayat lebih atau bahkan 100 saja. Rakaat kedua juga demikian. Sehingga setelah salam 2 rakaat itu mereka istirahat. Begitulah tentang sholat tarawih. Arti sholat tarawih. Pembahasan kedua tentang syariatnya sholat tarawih secara berjamaah. Sejarah bagaimana sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Nah, sebelumnya memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat malam. Di malam-malam Ramadan ini beliau lakukan di Masjid Nabawi. Biasanya kan Rasul melakukan sholat malamnya di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat Ramadan ini beliau keluar, kemudian melakukan sholat malam. Kemudian para sahabat, ya hanya sedikit dari mereka di hari pertama ini tahu Rasul itu sholat malam, sehingga mereka ada kemudian sholat di belakangnya. Kemudian hari kedua, sahabat yang hari pertama itu memberitakan kepada yang lain, Rasulullah akan sholat malam. Sehingga hari kedua lebih banyak, kemudian hari ketiga lebih banyak lagi. Pada hari keempat, hari kelima, dan seterusnya Rasul tidak keluar. Tidak jadi keluar. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa di 3 hari kami melihat engkau sholat di luar, sholat malam, kemudian kami mengikutimu gitu. Kemudian Rasul mengatakan, karena sesungguhnya aku takut jika sholat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian gitu. Sehingga Rasul tidak melakukan sholat tarawihnya secara berjamaah pada saat itu, kecuali cuma 3 hari saja. Nah, kemudian yang kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Abdurrahman bin Abdin Al-Qari, beliau tiba-tiba datang kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengajaknya untuk melihat apa yang terjadi di Masjid Nabawi di malam-malam Ramadan. Tatkala mereka berdua sampai di Masjid Nabawi, mereka melihat ini ada satu jamaah yang sholat di sana, kemudian ada yang satu jamaah sholat di sini lagi, ada yang sholat sendirian, dan banyak imam, bahkan ada yang sendirian, ada yang dengan bersama imam gitu. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ini harus kita satukan gitu. Aku melihat agar ini semua menjadi satu jamaah saja, yang kemudian dipimpin sholatnya oleh Ubay bin Ka'ab gitu. Kemudian akhirnya Umar memerintahkan hal tersebut. Kemudian setelah beberapa hari setelah peristiwa itu, Umar datang lagi dengan Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Kemudian tiba-tiba mereka sudah melihat bahwasannya kaum muslimin sudah sholat tarawihnya itu oleh satu imam di dalam satu masjid yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, akhirnya itulah yang sampai hari ini berkelanjutan, bahkan itu menjadi syiarnya kaum muslimin gitu. Syiarnya kaum muslimin melakukan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di dalam satu masjid gitu. Ini menjadi syiarnya kaum muslimin. Maka kita pun harus demikian. Begitu juga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berhenti bukan karena apa-apa, melainkan karena khawatir jika sholat tarawih ini menjadi wajib gitu. Tapi hakikatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengadakan sholat tarawih yang seperti itu, dan sampai hari ini terus diikuti oleh kaum muslimin, sehingga itu menjadi syiar kita selaku umat Islam melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, kemudian di sini ada pembahasan mana yang afdol antara sholat tarawih di rumah sendirian atau berjamaah di masjid. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, para ahli ilmu sepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah mustahab atau hukum sunnah, dianjurkan gitu. Akan tetapi ulama berbeda pendapat, apakah sholat sendirian di rumah atau berjamaah di masjid yang afdolnya gitu. Nah, sehingga
penulis mengatakan, adapun pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan sebagian ulama di mazhab Imam Maliki berkata bahwa yang afdolnya adalah sholat berjamaah di masjid. Dalilnya adalah seperti yang Umar perintahkan dan yang Umar lakukan, sehingga inilah yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin dan itu termasuk syiarnya agama kita gitu. Nah, jadi artinya jumhur ulama justru sepakatnya ini sholat tarawih itu berjamaah di masjid dengan kaum muslimin gitu. Dan pendapat yang kedua, mereka mengatakan afdolnya di rumah lakukan sendirian. Kenapa? Berdalil dengan hadis yang umum. Sebaik-baiknya sholat itu dilakukan di rumah, kata Rasulullah SAW, kecuali sholat yang wajib, harus di masjid. Maka sholat tarawih ini kan sholat sunnah, maka lebih afdol dilakukan di rumah. Nah, iya memang benar ada dalil yang seperti itu, tapi prakteknya dari generasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kemudian sahabat-sahabatnya dan sampai hari ini yang lebih afdolnya jumhur ulama mengatakan dilakukan secara berjamaah dengan satu imam di satu masjid. Gitu. Maksudnya satu imam satu masjid itu ya ketika di dalam masjid harus ada satu imam saja, tidak boleh ada dua imam sholat gitu. Kemudian berikutnya membahas tentang berapa batas rakaat qiyamul lail atau sholat tarawih. Berkata Imam Abdul Bar, tidak ada perbedaan antara kaum muslimin bahwa sholat malam itu tidak ada batasan tertentu dari syariat. Maka boleh bagi siapapun yang hendak melamakan atau menyederhanakan sholatnya di malam hari itu. Ini pendapat Imam Abdul Bar. Juga Imam Abdul Bar itu kan salah satu ulama besarnya mazhab Imam Maliki. Kemudian disambut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sama seperti tadi, bahwa tidak ada batasan rakaat tertentu pada sholat malam. Barang siapa yang menambah banyak sholatnya, maka akan bertambah pahala. Ringkasnya begini teman-teman, bahwasanya ketika itu pernah Siti Aisyah ditanya tentang sholat malamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah mengatakan sholatnya Rasul itu enggak. Rasulullah pernah ditanya sholat malam itu berapa rakaat ya Rasulullah. Kemudian kata Rasul mengatakan sholat malam itu 2 rakaat. Sampai ketika Anda sekalian sudah tahu sholat subuh akan tiba sebentar lagi, maka tutuplah dengan sholat witir. Jadi artinya sholat di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan maka ini adalah dalil bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya. Berkaitan dengan berapa jumlah rakaat sholat tarawih kaum muslimin gitu. Di sini mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Beliau mengatakan, Siti Aisyah mengatakan Rasul itu tidak pernah sholat malam baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi dari 11 atau 13 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat gitu. Tapi berdasarkan hadis yang tadi di awal ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, sholat malam itu berapa rakaat?" Kata Rasul, 2 rakaat. Sampai pada saat kalian sudah tahu subuh akan tiba sebentar lagi, maka tutuplah dengan sholat witir. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya bagi yang ingin melakukan sholat tarawih lebih dari 11 atau 13 rakaat, maka boleh. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab bahwa beliau melakukannya 23 rakaat. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala di Madinah melakukan sholat tarawih itu 40 rakaat. Jadi mau yang ngambil 11 rakaat ahlan wa sahlan tidak masalah, yang mengambil 23 rakaat juga tidak masalah, karena ini riwayat yang mengatakan ini loh Umar pernah mengamalkan hadis ini. Bukankah Umar tahu bahwasanya Rasul itu salat malam tidak lebih dari 11 ataupun 13 rakaat? Tahu Umar gitu. Cuman pada saat itu kenapa menjadi 23 rakaat? Karena kaum muslimin pada saat itu dalam satu rakaat itu bisa membaca 100 ayat lebih gitu. Sehingga lebih disederhanakan, rakaatnya lebih diperbanyak sehingga satu rakaat itu mungkin tidak sampai 100 ayat. Jadi artinya boleh. Tidak perlu kita berdebat, argumen, kemudian memusuhi sahabat kita, saudara kita yang muslim cuman karena mereka melakukan sholat tarawih 11 atau 23 rakaat. Enggak, semuanya boleh gitu. Telah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh sholat tarawih dengan membaca mushaf? Imam
membaca salatnya nih membaca mushaf Al-Qur'an Karim. Sekarang ada besi, kemudian Al-Qur'an ditaruh di depannya, kemudian beliau baca gitu. Kemudian nanti setelah ganti halaman beliau menggantinya juga dengan tangan. Apakah boleh seperti itu? Nah, para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun pendapat yang diambil adalah pendapat jumhur ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, beliau mengatakan boleh sholat sambil membaca mushaf. Dalilnya apa? Dari Abu Qatadah, Nabi SAW pernah keluar kepada kami dengan menggendong Umamah binti Abil As di punggungnya. Kemudian Nabi SAW sholat dengan keadaan menggendong Umamah. Jika Nabi SAW ruku', maka ia meletakkan Umamah terlebih dahulu. Jika Nabi SAW bangun, maka beliau angkat lagi. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Gitu. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu taala anha telah membebaskan budaknya jika Siti Aisyah radhiyallahu taala meninggal. Dan pada saat itu budaknya lah yang mengimami Siti Aisyah di bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abdul Razak dan sanadnya sahih. Maksudnya Siti Aisyah memiliki budak pada saat itu dan Siti Aisyah sudah mengatakan kalau aku meninggal, engkau akan menjadi budak yang merdeka. Gitu. Tatkala datang sholat malam, sholat tarawih, gitu, ternyata yang disuruh jadi imam oleh Siti Aisyah bukan beliau, melainkan budaknya ini, gitu. Dan budaknya tidak menghafal banyak Al-Quran sehingga diizinkan oleh Siti Aisyah budak ini sholat imam dengan membaca mushaf. Jadi artinya apa? Berarti boleh imam itu sholatnya dengan membaca mushaf. Karena mungkin di Ramadan kesempatan kita sholat dengan membaca ayat-ayat Quran lainnya gitu. Tidak hanya juz amma gitu. Maka solusinya, salah satu solusinya, kalau tidak ada hafiz yang bisa datang ke masjid kita, maka imam kita boleh sholat tarawih dengan membuka mushaf. Itu tidak masalah dan tidak membatalkan. Seperti riwayat pertama tadi disebutkan, Rasul itu sholat dalam keadaan menggendong Umamah gitu, binti Abil As gitu. Artinya tidak mungkin kalau tidak bergerak gitu. Ketika Rasul ingin ruku, Rasul taruh, itu kan bergerak. Sama seperti imam ketika membuka lembaran Quran untuk membaca ayat setelahnya gitu. Maka jumhur ulama mengatakan tidak masalah imam sholat tarawih itu membaca Quran dengan melihat mushaf kemudian membuka lembaran-lembaran. Nah, kemudian pembahasan berikutnya hukum anak yang belum baligh menjadi imam bagaimana? Kita ketahui bahwasanya baligh itu kalau tidak di usia 13 maka usia 15 gitu. Hukumnya boleh dan sah sebagaimana kisah Amr bin Salamah yang masih usia 6 atau 7 tahun tapi karena tidak ada yang paling banyak hafalannya dari beliau maka orang-orang menyuruh beliau untuk menjadi imam. Ini ringkasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4302. Jadi artinya Amr bin Salamah pada saat itu berada pada satu jamaah dalam perjalanan, kemudian sudah tiba datang waktu sholat. Karena semua tidak memiliki hafalan, tidak ada yang memiliki hafalan yang lebih banyak dariku, maka mereka mendorongku untuk menjadi imam gitu. Padahal usianya masih usia 7 tahun, usia tamyiz. Jadi kesimpulannya apa? Boleh anak kecil menjadi imam sholat selama dia sudah masuk usia tamyiznya, usia 7 tahun. Gitu. Di usia 7 tahun dia sudah bisa melakukan sholat usia 6 dan 7. Adapun di bawahnya maka tidak diizinkan untuk menjadi imam sholat. Baik imam sholat tarawih maupun sholat fardu lainnya. Sholat 5 waktu. Gitu. Nah kemudian hukum hadirnya wanita mengikuti sholat tarawih. Gitu. Boleh hukumnya. Para ulama sepakat akan boleh hukumnya wanita, kaum hawa, kaum wanita mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid boleh. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akan tapi catatannya adalah wajib bagi wanita memakai hijab syar'inya dan tidak memakai pakaian-pakaian yang tabarruj. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pengertian tabarruj adalah ketat misalkan gitu ya. Kemudian sehingga membentuk tubuhnya transparan dan lain sebagainya itu tidak boleh. Kemudian keluar dengan parfum yang sangat nyengat itu tidak boleh gitu. Tidak boleh. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang sedikitnya
atau ringkasan tentang bab salat tarawih. Tadi dimulai dengan keutamaan qiyamul lail, keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan, kemudian tentang salat tarawih. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.